Kembali lagi masih bersama saya Rani Sutari di Fakta Malam. Good people khususnya yang beraktivitas di waktu pada umumnya, pernah terbayang nggak sih seperti apa rasanya hidup di malam hari? Buat yang juga menjalaninya mungkin sudah biasa. Nah, untuk yang penasaran, kita lihat yuk sama-sama kali ini hidup di malam hari dari kacamata seorang teknisi forensik. Seorang yang di kala malam berjaga untuk bekerja dan mengawasi ruang jenazah rumah sakit. Saya Ferdiansah, saya bekerja di unit forensik Rumah Sakit UI, jabatan saya sebagai teknisi forensik. Pekerjaan saya sebagai teknisi forensik adalah membantu dokter spesialis forensik untuk melakukan pemeriksaan jenazah, mau baik luar maupun dalam, pemeriksaan bedah mayat otopsi, seperti itu, membantu pelayanan seperti di forensik melakukan pemulasaran jenazah, pengawetan jenazah, seperti itu, dan administrasi lainnya sih. Jaga malam ya, kalau untuk saya sebagai petugas teknisi forensik di RSUI, ya ada senangnya, ada sedihnya. Ya kadang pernah ada satu hal kayak anak saya nulis surat untuk saya, bertuliskan, "Ayah, aku butuh waktu ayah 1 hari aja," sama kayak gitu. Saya juga ngerasa sih memang waktu saya sedikit sekali di rumah, gitu. Ya, tapi ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pegawai di Rumah Sakit UI untuk melaksanakan tugas secara profesional. Nah, seringkali sih istri membuatkan makanan untuk bekal makan malam seperti itu, dan obat-obatan sih biasanya untuk mencegah masuk angin. Karena situasinya masuk ke ruangan ICU yang dingin, terus memandikan jenazah yang dengan air, ya lumayan juga sih mas, seperti itu. Dan ruangan ber-AC juga sih. Kita ada pantry, kita menyediakan air panas dengan mesin itu. Jadi saya seduh di situ. Ya, petugas jaga malam. Temennya ya kalau bukan security, cleaning service. Karena kan di pelayanan staff office hour sudah nggak ada. Cerita-cerita tentang kehidupan masing-masing aja mas, seperti itu. Ya biasanya sampai kita menunggu nih, nanti ada telepon masuk, kita terima, lalu kita akan tanya untuk data pasien yang meninggal, dirawat di unit mana, seperti itu. Lalu kita akan siapkan berkas, seperti itu, berkas serah terima jenazah, lalu menyiapkan surat kematian. Lalu setelah itu kita akan siapkan kain penutup jenazah untuk membawa pasien dari atas ke bawah. Lalu kita akan berangkat menuju ke unit rawat pasien yang meninggal tersebut. Lalu kita akan melakukan penjemputan dengan berangkat jenazah. Meskipun udah malam, kita harus tetap fokus. Jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Sekarang kita ambil jenazah di ruang ranap. Menurut saya ini mungkin jalan ibadah saya, seperti itu. Karena membantu orang di dalam duka seperti ini, anggap saya ini pahala buat saya selain untuk ibadah ya, seperti itu. Ini kita menuju ke ruang rawat tempat pasien meninggal. Ini namanya jalur M2. Jadi nanti dari sini kita bisa menuju ke ruang rawat, IGD maupun ruang ICU, seperti itu. Betul, ini hanya untuk akses keluar masuk pasien dari rawat maupun yang dari IGD, itu harus lewat sini. Saya ada salah satu pesan dari dokter, mungkin panutan saya, beliau juga seorang dokter forensik. Jadilah orang yang tidak dalam barisan, tapi jadilah orang yang diperhitungkan. Saya juga ingin berbagi makna. Saya punya sebuah kalimat, "We prove of standing care not only for the living but also the dead." Kita membuktikan kita sangat peduli, tidak hanya bagi yang hidup, tapi juga bagi yang mati. Seperti itu, Mas.